Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini di mata kuliah Jaringan Komputer 2, kita akan membahas bahan ajar praktikum pertemuan 5, yaitu static routing. Kita akan membahas static routing, kita akan mempraktekkan static routing. Nanti modul ini saya akan berikan ke teman-teman. Teman-teman tolong praktekkan dan ikuti langkah demi langkahnya. Di sini sudah saya siapkan langkah demi langkahnya. Teman-teman ikuti praktekkan di Cisco Packet Tracer. Oke, kita langsung bahas. Nanti skenarionya seperti ini. Di kiri kita akan buat gedung A, di kanan kita akan buat gedung B. Ceritanya ini adalah dua gedung yang berbeda nanti. Yang kiri gedung A, yang kanan gedung B. Nanti dia punya IP dengan network ID yang berbeda, sama-sama satu kelas C, tapi network ID-nya beda. Nah, sebenarnya network ID berbeda atau bahkan IP dengan dua kelas yang berbeda, sebenarnya itu kita nggak bisa nyambung, nggak bisa di ping, gitu kan? Maka kita butuh bantuan router. Kita mulai melakukan static routing supaya bisa terhubung. Contoh, saya akan buatkan di Cisco Packet Tracer. Siapkan dulu dua PC. Kemudian kita siapkan satu switch, kita sambungkan. Oke, kita tunggu hijau ya supaya nyambung. Biar hijau dulu, biar up dulu. Oke, sudah hijau. Tadi kan saya jelaskan bahwa jika PC 0 dan PC 1 mempunyai IP dengan kelas yang berbeda, maka tidak bisa nyambung. Misal yang kiri kita akan PC 0 kita akan kasih IP kelas C, yang kanan PC 1 kita akan kasih kelas A, misal 192.168.1.1.1. Kemudian PC 1 kita kasih kelas A 10, 12, 13, 1. Sekarang kita ping 192.168.1.1.1. Oke, dari PC 1 kelas A tadi yang IP-nya 10, 12, 13, 1, kita akan ping ke PC 0 dengan IP kelas C 192.168.1.1. Oke, nggak nyambung. RTO, request timeout. Sekarang, kita ganti dengan kelas yang sama tapi beda network ID. 192.168.5.1. Subnetnya 255 255 255 kosong. Sekarang kita tes ping lagi. Oke, tetap nggak mau, tetap RTO. PC 0 dan PC 1, jika kita kasih IP yang berbeda kelas, maka dia tidak bisa terhubung. Dengan kelas yang sama, tapi network ID-nya beda, sama, dia nggak bisa terhubung, kecuali kita kasih IP dengan network ID yang sama, segmennya sama. 1, 2. Oke. Sekarang kita ping ke PC 0. Pasti mau. Oke. Lihat kan? Nah, bagaimana cara mengatasinya jika PC 1 memiliki kelas yang berbeda atau network ID yang berbeda walaupun sama-sama kelas C? Kan tadi nggak bisa di-ping. Nah, kita siasati gimana, kita pengen itu bisa di-ping, gimana caranya? Yuk kita praktekkan di pertemuan 5 ini, static routing. Pertama, kita buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Kemudian, kita siapkan dua router dan dua PC. Jadi, dua router dan dua PC. Oke.
Kemudian kita hubungkan dari router ke PC dan dari router 0 ke router 1, begitu juga router 1 ke PC menggunakan cross cable. Kita buat sesederhana mungkin di sini supaya teman-teman nggak bingung. Kita belajar pemula supaya teman-teman nggak bingung. Hubungkan gigabit 0 ini ke PC 0. Nanti di sini akan kita buat sebagai LAN. Yang ke sini LAN, yang ke sini WAN. Coba kita lihat modulnya. Nah, yang ke PC kita buat sebagai LAN, yang keluar kita buat sebagai WAN. Oke. Nah, kalau teman-teman masih bingung apa itu LAN, apa itu WAN, kita pernah bahas dulu di Jarkom 1. Teman-teman baca lagi, ingat-ingat lagi. Coba pelajari lagi tentang LAN dan WAN kalau lupa. Kemudian sama gigabit 00 ke PC 1 fast Ethernet 0 sebagai LAN. Kemudian kita hubungkan dari gigabit 01 ke gigabit 01 yang ada pada router 1. Oke. Seperti ini. Ya, jadi yang ke dalam sini adalah LAN, yang keluar sini adalah WAN. Oke. Di sini masih merah, beda sama switch tadi. Kalau switch tadi kita hubungkan saja, belum dikasih IP, dia nanti akan up sendiri, warna hijau, tinggal dikasih IP-nya. Kalau router, dia tidak akan hijau kalau belum kita setting IP-nya. Nah, itu di situ. Nah, ini kan saya buatkan desainnya dulu, nanti saya jelaskan lagi. Oke, desainnya udah jadi seperti ini. Akan saya jelaskan sedikit. Yang ini, yang ke bawah, dari GB00 ke bawah, ini adalah LAN. Kemudian yang GB01 ini untuk WAN. Kenapa sih kok untuk WAN? Ingat, waktu di materi Jarkom 1 kita kan pernah membahas tentang LAN dan WAN. Nah, kita pembahasan tentang WAN, ingat nggak dulu? Kita butuh yang namanya ISP, Internet Service Provider. Nah, ini yang WAN ini adalah ISP. ISP kasih kita IP, kita setting di sini, kemudian kita hubungkan lagi ke ISP yang ada di sini, ISP yang ada di gedung B. Kemudian nanti ke bawahnya adalah LAN. Ingat, ini IP ISP, Internet Service Provider, ini Internet Service Provider. Kita anggap seperti itu. Dan karena ketentuan WAN kita butuh namanya ISP, Internet Service Provider. Oke, sekarang kita buat langkah-langkahnya, perintahnya. Kita akan mulai dari gigabit 001, yang WAN dulu kita isi IP-nya. Klik routernya. Nah, di sini kita ketik no saja. No. Oke, ingat, saat pertama kali masuk kita berada di user mode. Kita pindah ke privilege mode dengan melakukan ketik enable. Setelah itu, kita masuk ke global configuration. Perintahnya apa? Config T atau configure terminal. Oke, kemudian kita akan masuk ke interface gigabit 001. Kita kan tadi kita bilang kan kita akan configure yang ini dulu, yang WAN dulu. Berarti interface gigabit Ethernet 001. Oke, kita sudah masuk. Sekarang kita berikan IP-nya. IP address 10 10 10 1, subnetnya 255 255 255 0 0 down. Oke, sudah up. Exit. Sekarang kita akan beri IP yang ke bawah, yang LAN. Berarti gigabit 000. Nah, ini gigabit 00. Kita akan beri IP-nya. Kita masuk dulu ke interface gigabit 000. Sama caranya. Interface gigabit 000.
IP address 192.168.1.1, subnetnya 255.255.255.0. Oke, sudah up. Oke, caranya seperti itu, perintahnya seperti itu. Sekarang kita pindah ke gedung B. Kita isi dulu routernya. Sama, klik routernya, pilih CLI. Kita pilih no. Masuk ke privilege mode. Masuk ke global configuration. Kemudian kita akan kasih yang gigabit 01 dulu. 1. satu IP address 10.10.10.2, subnetnya 255.255.255.0. Oke, sudah up. Exit. Sekarang kita ke gigabit 00. Interface gigabit 000. Berapa IP-nya? IP address 192.168.5.1, subnetnya 255.255.255.0. Oke. Router 1 dan router 0 dan router 1 sudah kita kasih IP-nya di gigabit 001 dan gigabit 000, gigabit 001, gigabit 000. Dua gedung ini sudah kita konfigur kedua kakinya, gigabit 00 dan gigabit 01. Oke, sudah terhubung hijau. Sekarang ini kita kasih IP. Satu 92.168.1.2. Ini kita kasih IP 192.168.5.2. Oke, sekarang semua sudah dilengkapi. Kita akan melakukan namanya static routing dari sini ke sini, static routing kedua belah pihak ini. Kita akan melakukan static routing. Kemudian nanti di setiap PC kita akan memberikan tambahkan gateway. Gateway-nya siapa? Gateway-nya adalah IP-nya si router, ya, yang kaki 00, gigabit 0. Sama. Siapa gateway-nya? Gateway-nya adalah IP-nya router. Oke ya. Sekarang kita akan mulai konfigur buat static routing-nya. Oke, IP route, IP-nya siapa? IP-nya siapa? Oke, kalau kita berada di router 0, maka IP route, IP-nya adalah IP-nya si router 1. Kalau kita lagi konfigur router 0, maka IP route-nya ke router 1. IP route 192.168.5.0, subnetnya 255.255.255.0. Kemudian IP 1-nya, IP pada gigabit 01 di router 1, 10.10.10.2. Oke, selesai.
Sekarang kita pindah ke router 1. Maka kita lakukan IP route ke IP-nya router 0. IP route 192.168.1.0. Subnetnya 255.255.255.0. Kemudian IP pada gigabit 01 di router 0. 10 10 10 1. Oke. Sekarang PC 0 dan PC 1 kita berikan gateway. Oke. Siapa default gateway-nya? Ingat, gateway adalah IP-nya router 192.168.1.1. PC 0 juga sama. Default gateway-nya adalah IP-nya router yang LAN, yang kaki 0. Gigabit 00 maksudnya. 192.168.5.1. Oke. Sekarang kita tes ping dari PC 0 ke PC 1, dari gedung A ke gedung B, padahal dia punya network ID yang berbeda. Lihat, 192.168.1.1.1.1.1.151. Kita ping dari network ID 192.168.1 ke 192.168.5. Coba kita ping. Ping 192.168.5.1. Kita ping ke routernya dulu. Bisa kan? Oke. Sekali lagi. Bisa. Sekarang kita ping ke PC-nya. 52. Oke. Bisa kan? Replay kan? Oke. Sebaliknya juga sudah pasti bisa, tapi kita tes aja ya. Sebaliknya pasti bisa, tapi kita tes aja. Ping 192.168.1.1. Bisa. Kita ke PC 0, 1, 2. Oke. Seperti itu. Mudah kan teman-teman? Oke, saya minta teman-teman ikuti modul yang saya kasih nanti, buat skenario seperti ini, latihan di rumah, latihan sebelum nanti ada soal yang saya kasih, latihan soal yang saya kasih. Teman-teman latihan dulu mandiri di rumah, latihan seperti ini, lihat videonya, teman-teman ikutin, atau lihat modul yang saya kasih, teman-teman ikutin. Oke. Kemudian baca juga konsep LAN kalau teman-teman lupa. Kita kan udah pernah bahas di Jarkom 1. Oke, udah pernah bahas di Jarkom 1, apa itu LAN, apa itu WAN. Kalau lupa, baca lagi. Oke, nanti mudah-mudahan semoga teman-teman paham. Jika masih bingung, ada yang perlu tanyakan, silahkan seperti biasa, WA saya. Nanti saya jawab. Kalau saya jawab mungkin lewat WA terlalu panjang, saya akan buat videonya supaya teman-teman paham. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.